Halo pemirsa sekalian yang saya cintai, dalam video ini saya lagi berbagi wawasan tentang upaya untuk menghidupkan tenaga. Sudah sekalian, dalam kehidupan ini ada masanya kita punya tenaga seolah-olah mati ya tenaganya, tidak ada tenaga. Padahal sudah makan, sudah berubah, juga lama sekali tenaganya bangkit, tenaganya hidup. Pokoknya tenaganya seolah-olah mati. Nah, kondisi kehidupan kita di mana tenaga kita seolah-olah mati itu umumnya kita rasakan pada saat usia kita ya 40 tahun ke atas lah. Tapi tidak jarang juga masih muda membuat tenaga seolah-olah mati. Karena tidak ada tenaga maka hidup menjadi malas-malesan, loyo-loyoan, kan kayak begitu. Nah, supaya ada perubahan yaitu tenaganya hidup kembali, saya punya sebuah petunjuk yang berupa inspirasi ya. Nah, petunjuknya itu terinspirasi dari kegiatan ya. Kegiatan berdiam diri dekat api dapur. Nah, kegiatan berdiam diri dekat api dapur itu dalam bahasa Bali disebut dengan ngidu. Jadi kegiatan ngidu seperti berdiam diri di dekat api itu umum dilakukan oleh orang-orang terdahulu, termasuk saya dulu. Sewaktu saya punya ibu memasak bukan dengan kompor melainkan ditungku ya, dengan masukkan kayu bakar. Kan pagi hari dingin menggigil, supaya hilangnya dingin kita bangun langsung berdiam dekat api. Kita ibu saya menyalakan api, saya berdiam di sana dekat api, jadinya dinginnya hilang. Nah, kegiatan berdiam diri dekat api di tungku tersebut atau ngidu tersebut itu memunculkan inspirasi untuk menghidupkan ya. Ngidu itu menghidupkan tenaga ya. Nah, tentang bagaimana cara menghidupkan tenaganya, sekiranya hal yang perlu diketahui adalah makna dari tungku itu sendiri ya. Nah, tungku yang sedemikian rupa itu simbol dari lokasi dada kita ini. Nah, itu lubang dari tungku tempat memasukkan api, itu simbol dari hati kita yang terbuka pada ajaran-ajaran tentang kerohanian atau spiritual atau kediatmikan dalam istilah Vedanya. Selanjutnya, lubang dari tungku yang bagian atas tempat naiknya api itu untuk memasakkan nasi. Mungkin kalau kita memasak nasi dengan periuk, dengan dandang itu. Nah, itu simbol dari ini, daerah lokasi leher ini. Dari itu periuk, dandang, panci yang ada telinganya adalah simbol dari kepala kita, yang di dalamnya berisi kecerdasan, berisi EQ, itu simbol dari beras ya. Disimbolkan oleh beras yang dimasak pada panci atau di atas dandang dengan dikukus. Dan air sendiri adalah prinsip kesadaran diri kita. Nah, ini yang terpenting adalah tentang api yang ada di dalam tungku itu simbol dari api rohani atau api atma yang ada di dalam hati kita. Nah, api atma ini atau api roh itu sama sifatnya dengan api yang ada pada tungku, api pada tungku maksudnya kayak begitu. Nah, yaitu bisa membesar dan bisa mengecil. Nah, di saat kita mati bayu, tenaga mati itu tandanya roh atau atma kita itu bagaikan nyala api pada tungku itu sudah ngecil berupa bara. Ketika berupa bara maka kehidupan kita menjadi bara biri, tak karu-karuan. Itu ada syair dari nama tungku dalam bahasa Bali yang lainnya disebut dengan paon. Paon itu paling on-onan. Paling artinya bingung, on-onan artinya loyo-loyoan. Jadi kalau api yang ada dalam hati kita sudah mengecil bagaikan bara, maka kita akan bingung, kacau, dan loyo-loyoan berkepanjangan. Nah, supaya
bingung dan loyo-loyoan itu hilang, maka api di dalam diri kita harus dinyalakan seperti api dalam tungku itu harus dinyalakan kembali dengan cara memasukkan kayu, ya, kayu bakar yang kering. Nah, kayu bakar yang kering itu, kayu itu menunjukkan kayun dalam istilah Bali, menunjukkan kemauan. Di kayu bakar di simbol adanya kemauan untuk ingat atau membawa pikiran pada roh, pada atma di dalam hati. Nama lain dari kayu bakar adalah sang. Sang itu menunjukkan sang hyang atmo atau sang roh. Jadi kayun ingat sang yang atmo, yang artinya mau ingat sang roh yang ada di dalam hati. Cara mengingat sang roh yang ada di dalam hati ditunjukkan oleh kepanjangan dari nama tungku dalam bahasa Bali yang lainnya yang disebut dengan jalikan, yaitu Japo Mantra Delikang Ragane. Ya, Japo Mantra Delikang Ragane artinya berjapa. Berjapa sama dengan berzikir, ya. Diamkan diri, jadi berjapa atau berzikir diamkan diri, ya gitu. Kayak begini, duduk bersila, berzikir diamkan diri. Nah, itu japa atau zikir itu berguna untuk memegang keinginan kita, kemauan kita supaya bisa masuk pada roh. Seperti kayu itu, kayu bakar itu bisa masuk ke dalam roh, ke dalam tungku maksudnya, pada api itu tentu harus dipegang, dimasukkan. Kan kayak begitu. Itu juga kita punya kemauan supaya bisa masuk ke dalam roh yang ada di dalam hati, kita harus pegang dengan cara berjapa atau berzikir sebanyak-banyaknya. Itu sambil berzikir, mengawali berjapa atau berzikir, sekiranya rohnya juga perlu ditiup-tiup seperti kita mengawali mau menyalakan api di dalam tungku yang masih berupa nyala kecil atau bara kecil, ya. Dengan memasukkan kayu kita akan tiup-tiup dengan pernapasan, kan kayak begitu. Itu juga atma atau roh yang ada dalam diri kita yang merupakan bara kecil, supaya menyala membesar setelah kemauannya dipakai ingat roh harus disertai dengan narik nafas, ya. Tarik nafas sepanjang-panjangnya, kalau bisa 3 kali aja sepanjang-panjang pada awalnya. Nah, ketika menarik nafas sepanjang-panjang mungkin, maka api roh yang ada dalam hati kita akan ketiup dia. Perlahan-lahan membuat api roh itu menyala membesar. Nah, ketika api roh menyala membesar di dalam hati kita, maka di saat itu dari nyala api roh itu memancarkan energi, ya. Memancarkan energi sehingga tubuh menjadi lebih bertenaga, sehingga tenaganya menjadi hidup. Begitu teorinya. Nah, selanjutnya kata berdiam punya pesan singkat jika dipanjangkan menjadi bermeditasi, mengulang-ulang mantra suci atau nama suci Tuhan. Nah, itulah poinnya untuk menghidupkan tenaga kita. Tapi perlu diketahui bersama, nah, seperti kayu yang dimasukkan kan kayu bakar yang kering. Nah, kering itu punya syair, ada kepanjang kemauan yang ringan-ringan, ya. Tidak punya kemauan yang berat dalam ingat Tuhan. Kemauan yang ringan-ringan atau keinginan yang ringan-ringan. Keinginan yang ringan. Jadi inginkan yang ringan tuh, ingin supaya apinya menyala aja, yang mungkin kan tenaga bisa hidup kembali, ya. Tapi kalau kita punya kemauan yang bukan-bukan, keinginan yang bukan-bukan, itu ibarat memasukkan kayu basah, ya, ke dalam tungku. Tentu api dalam tungku tidak mau menyala, tidak mau hidup dia. Nah, begitulah sekiranya kalau kita ingat roh di dalam hati, murni, tulus, tanpa pamrih, ringan-ringan, niscaya akan menyala. Tapi kalau ada kemauan macam-macam, ibarat memasukkan kayu basah, maka api rohani kita tidak menyala. Dia tidak bisa menyala. Karena itu ringankan kemauannya pada saat ingat roh. Intinya ingat aja berjapa, semata ingat roh dengan tarik nafas,
Dengan cara seperti itu api rohaninya membesar, menyala. Nah, itu menyala punya kepanjangan menyadari sholah, atau menyadari perilaku kita. Kita menyadari jadinya, kita tidak jadi lupa diri karena itu sudah menyala terang. Tetapi kalau sudah gelap, tidak menyala, tidak membesar nyala api rohani kita, maka pikiran kita jadi gelap, pikiran kita tidak terang, akal budi kita tidak matang juga. Tapi kalau sudah menyala terang, dibesarkan nyalanya, akal budi kita jadi matang. Karena akal budi kita matang, maka kita jadi cerdas, kecerdasannya berguna jadinya. Seperti nasi yang matang, kan enak dimakan, berguna untuk bikin perut kenyang, kan kayak begitu. Sekiranya demikian juga kalau akal budi kita matang. Jadi selain menghidupkan tenaga, sekiranya kalau api rohani atau api atma kita dinyalakan, berguna juga untuk mematangkan akal budi dan sekaligus membuat akal budi kita menjadi terang. Jadi saudara sekalian, demikianlah informasi dari saya tentang bagaimana sekiranya untuk menghidupkan tenaga kita yang seolah-olah mati, biar kembali bangkit, kembali hidup. Dengan bangkitnya tenaga, tentu kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, sehingga berbagai pekerjaan dapat kita selesaikan yang memungkinkan hidup kita bisa berhasil, ya, sehingga bisa melangsungkan kehidupan. Tetapi kalau dibiarkan mati, tidak pernah dinyalakan, itulah sesuai dengan syair dari kata pawon, nama tungku dalam bahasa Bali, yaitu paling on-onan. Nah, samping itu saya ingin juga sampaikan, kata tungku juga punya pesan. Tungku itu tunggu aku. Jadi kita harus berseru kepada sang roh, tunggu aku, wahai sang roh, jangan kau tinggalkan saya. Tapi kalau roh tidak pernah dipanggil-panggil, tidak pernah dirindukan, maka sang roh akan meninggalkan badan kita. Kalau sudah sang roh atau sang yang atma meninggalkan badan kita, ya kita akan segera meninggal. Badan ini cuma berupa mayat, jadinya tidak hidup, tidak ada tenaga. Siap-siap untuk diantarkan ke kuburan. Nah, kuburan lah tempatnya. Ini badan yang sudah tidak bernyawa, tidak berroh. Kuburan itu punya kepanjangan kumpulan keburukan, ya. Benar, di kuburan itu cuma kumpulan keburukan semua. Buruk-buruk sudah, badan hancur, busuk, kan bau, kan buruk itu. Jadi saudara sekalian, kalau masih pingin hidup di dunia, masih sayang pada anak, sayang pada istri, sayang pada ponakan, berusahalah kita menghidupkan tenaga dengan teori-teori semacam yang saya sampaikan seperti itu. Sederhana kok teorinya. Intinya kita mengenal atma, mengenal roh sebagai api kehidupan. Terima kasih saya sampaikan kepada para pemirsa, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya ini penuh dengan kekurangan, hidup sebagai anak petani, anak desa, dan saya mempraktekkan itu karena saya dulu pernah juga mati bayu namanya, tenaganya mati. Jadi saya bisa bangkit kembali dengan praktek, dengan laku seperti itu. Jadi saudara sekalian, demikianlah wawasan saya yang dapat saya bagikan, yang berguna untuk menghidupkan tenaga. Nah, kurang dan lebihnya saudara yang melengkapi. Semoga kedepannya di tahun 2022 ini kita benar-benar menikmati nuansa kehidupan alam semesta yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Oke, terima kasih atas kesediaan saudara menonton saya berbagi wawasan seperti ini.